Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kajian Ramadan kita sampai kepada pembahasan salatul tarawih atau yang dikenal dengan qiyam Ramadan. Tentang salatul tarawih, namanya dahulu tidak dikenal dengan nama salatul tarawih. Namun di zaman Nabi Muhammad, di zaman para sahabat, Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dan selanjutnya para tabi'in, dikenalnya dan disebutnya oleh mereka adalah qiyam Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan. Maka dari hal tersebut, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan secara wajib untuk bangun sholat malam di bulan Ramadan. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menganjurkan atau mensunnahkan, mensupport para sahabat-sahabat di masa itu agar mereka mengamalkan dan mempraktekkan qiyam Ramadan, sholat malam di malam-malam bulan Ramadan. Saya ulangi lagi, tidak pernah mewajibkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholatul tarawih atau qiyam Ramadan ini. Maka dari itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Al-Imam Muslim dan Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Tirmidzi, di sana ada sebuah hadis yang familiar dan ini merupakan sebagai dasar dan dalil daripada salatul tarawih itu sendiri atau qiyam Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bangun malam bulan Ramadan, bangun malam bulan Ramadan dengan salat atau mungkin dengan yang lain, tapi ini khususnya dimaksudkan dengan salat. Bangun malam untuk salat di malam bulan Ramadan, imanan, atas dasar iman karena keimanannya kepada Allah, wahtisaban, karena ketulusan dan keikhlasannya dia kepada Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan faedah dan pahalanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang tersebut yang mau bangun malam dengan sholat di malam bulan Ramadan karena dasar iman dan ketulusannya kepada Allah, diampuni dosanya, dosa yang telah lampau, dosa yang telah lewat, dosa yang telah ia kerjakan. Dari hadis ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan kata imanan. Jadi bangun malam dengan sholat di malam bulan Ramadan, yaitu dengan sholatul tarawih, dasar dan dorongan dia melaksanakan, mempraktekkan itu adalah karena keimanannya kepada Allah. Yang kedua, wahtisaban, karena ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah. Maka pahala yang Allah siapkan untuk dia sebagaimana janji dan sabda Nabi adalah diampuni dosa yang telah lalu. Maka Al-Imam Ibn Syihab mengatakan, sabda Nabi Muhammad SAW ini berlaku dan terpraktekkan di zaman Nabi hingga Nabi wafat. Kemudian sampai dilanjutkan oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah, dan berlanjut setelah Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai di awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa yang terjadi? Nabi hanya memerintahkan secara anjuran kepada para sahabat, tidak diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenyataannya di zaman tersebut
para sahabat tidak melaksanakannya secara berbarengan jamaah secara sempurna di dalam masjid. Namun para sahabat melaksanakan, ada di antara mereka yang di rumah-rumah, dan itu mayoritas, mereka hidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat qiyam Ramadan atau tarawih ini di rumah-rumah masing-masing mereka. Ada yang di awal malam, kemudian ada yang di pertengahan malam, dan juga ada di akhir malam. Dan sebagian kecil di antara mereka jalankan di Masjidun Nabawi. Ada yang datang di awal malam ke masjid, kemudian mereka sholat. Kemudian ada yang di pertengahan malam, ada yang di akhir malam. Diceritakan di dalam riwayat yang lain bahwa mereka para sahabat mempraktekkan, mengamalkan qiyam Ramadan atau kita kenal dengan sholatul tarawih ini. Mereka sebagian ada yang 2 orang jamaah, ada yang 3 orang, ada yang lebih banyak, mungkin ada di sebagian pojok sana masjid, kemudian ada yang di tengah masjid, kemudian berpencar mereka laksanakan sendiri-sendiri. Mereka pulang, masuk lagi sahabat yang lain, pulang lagi, masuk lagi para sahabat yang lain. Dari awal malam hingga akhir malam masjid makmur dengan sholatnya para sahabat di malam-malam bulan Ramadan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka dari itu di dalam Sunnah An-Nasa'i kemudian ada tambahan bahwa di antara faedah atau pahala yang dijanjikan untuk orang yang sholatul tarawih atau qiyam Ramadan, ditambahkan dengan riwayah Imam Qutaibah atau Qutaibah bin Sa'id wa ma ta'akhkhar. Artinya diampuni juga dosa yang belum terlaksana, dosa yang akhir. Bagaimana? Dosa yang telah lewat, yang telah lampau diampuni ma'kul. Secara logika dan rasionalnya kita bisa menerima dan kita bisa memahaminya. Namun bagaimana maksud daripada diampuni dosa yang akan datang? Bagaimana arti dan kefahaman daripada diampuni dosa yang belum terlaksana? Para ulama mengatakan maksudnya adalah al-hisn al-mani', yaitu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa dari Ramadan itu hingga Ramadan yang akan datang selama 1 tahun. Kalaupun sebagai manusiawi terjerumusnya dosa atau melaksanakan kemaksiatan, langsung mendapatkan janji dan anugerah dari Allah, diampuni secara otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji yang demikian ini menurut riwayat, dan ini merupakan riwayat yang sahih walaupun memang tambahan para jamaah minal muhaddisin, ini disebut dengan tambahan yang makbulah, yang diterima oleh para ahli hadis. Para ulama menyimpulkan kesimpulan yang unik, artinya ada makna yang tersirat daripada diampuni dosa yang akan datang, dalam arti dijaga daripada dosa. Kalaupun terjerumus akan diampuni langsung oleh Allah dengan anugerah dan keagungan serta kedermawanan Allah. Artinya adalah bahwa orang tersebut dipanjangkan usianya oleh Allah hingga menemui Ramadan yang akan datang. Kalau kita mau meneliti dan mau memikirkan secara jeli daripada diampuni dosa yang akan datang, artinya orang tersebut masih dalam keadaan hidup, sehingga butuh penjagaan atas dosa. Kalaupun dia terjerumus dosa sebagai manusiawi, langsung diampuni oleh Allah. Kalau mati, meninggal dunia, nggak mungkin dijaga oleh Allah karena sudah terlepas daripada dosa. Kalaupun mati, nggak mungkin mendapatkan ampunan dari Allah karena sudah tidak terkait dengan dosa ataupun dengan pahala karena sudah meninggal. Maka makna yang unik yang diisyaratkan, yang disampaikan oleh para ulama, artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian di tahun tersebut. Insya Allah panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar kita benar-benar memperhatikan sholatul tarawih atau qiyam Ramadan ini dengan sebenar-benarnya sebagai bentuk keimanan yang ada di dalam hati dan sanubari kita, dan juga sebagai bentuk keikhlasan kita, yang mana saat-saat semacam ini kita diuji dengan keikhlasan. Kalau biasanya kita mungkin mudah untuk sholatul tarawih,
dengan masjid-masjid yang Masya Allah terbuka lebar, dengan banyak orang yang berduyun-duyun, yang berbondong-bondong datang ke masjid untuk salat tarawih. Sekarang mungkin fakta dan kita saksikan sendiri, banyak masjid yang tertutup, banyak masjid yang dihimbau, banyak masjid yang dibatasi. Nah, kalau memang kita sudah benar-benar menjalankan sholat tarawih dan qiyam Ramadan itu dengan dorongan dan dasar keikhlasan kita kepada Allah, maka insya Allah tidak surut niat kita dan tidak surut semangat kita untuk tetap mengamalkan sholat tarawih, walaupun di rumah, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang ada di naungan rumah kita, dengan saudara-saudara kita, atau mungkin dengan murid-murid atau anak buah kita. Kita sholat di rumah kita, kita hidupkan rumah kita dengan salat tarawih sebagaimana sahabat-sahabat dahulu, para sahabatnya Rasulullah menghidupkan malamnya di rumah-rumah mereka di malam-malam bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Abu Dawud ada riwayat menunjukkan bahwa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan. Dan apakah Rasulullah mengamalkan? Ya, cuman 3 malam. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid salasa layal mutatabi'ah. Disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 3 malam di malam bulan Ramadan yang berturut-turut. Jadi malam pertama, langsung kemudian malam kedua, dan malam ketiga. Di dalam riwayat yang lain dan keterangan yang lain yang kita pernah dengar daripada masyayikhana, bahwa malam-malam tersebut 3 malam adalah malam 26, malam 27, dan malam 28. 26, 27, dan malam 28. 3 malam tersebut Nabi keluar dari kamarnya, Nabi sholat malam di akhir malam bulan Ramadan tersebut di dalam masjid Nabi. Di dalam kisah riwayat tersebut, Rasulullah SAW keluar di malam pertama, yaitu tanggal 26. Sebagian keterangan menyebutkan semacam itu. Rasulullah keluar, saat itu sahabat yang berada di masjid hanya beberapa, tidak banyak dan tidak penuh. Sahabat yang ada di dalam masjid yang saat itu mereka sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, yaitu menghidupkan malam bulan Ramadan, dan itu di akhir malam, melihat Rasulullah keluar dari kamarnya dan masuk ke masjid, lalu Rasulullah sholat, maka sahabat yang saat itu ada di masjid langsung mendatangi Rasulullah, mengikuti sholatnya Rasulullah, bermakmum di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka sholatlah Nabi Muhammad bersama para sahabat. Kemudian setelah selesai, Rasulullah masuk kamar, selesai. Hari berikutnya, siangnya, sahabat-sahabat yang di malam pertama tersebut mengikuti dan berjamaah sholat malam qiyam Ramadan atau tarawih bersama Nabi Muhammad. Mereka mengkabarkan, memberikan berita kepada sahabat yang lain yang tidak mendapati malam tersebut. Mereka mengatakan kepada para sahabat, semalam Rasulullah sholat qiyam Ramadan bersama kita. Maka di malam yang kedua bertambah sahabat yang menunggu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah keluar di malam kedua, dan keadaan sahabat lebih banyak daripada malam sebelumnya, malam pertama. Malam kedua lebih banyak daripada malam pertama. Maka Rasulullah keluar dari kamar menuju masjid, langsung sholat, diikuti oleh sahabat-sahabat yang ada saat itu menunggu Rasulullah di Masjidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sholat, Rasulullah masuk seperti biasanya. Kemudian hari berikutnya, sahabat yang semakin banyak ada ngikutin Nabi Muhammad di malam kedua itu, mengabarkan, memberikan berita kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga hampir mayoritas sahabat di malam tersebut mendengar kabar. Malam ketiga, keadaan sahabat lebih banyak lagi daripada malam sebelumnya, lebih banyak daripada malam pertama, dan lebih banyak daripada malam kedua, untuk menunggu sholatnya Nabi agar mereka mendapatkan keberkahan dan keutamaan bermakmum sholat qiyam Ramadan atau tarawih di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh kerakusan mereka para sahabat.
Di malam ketiga ini berturut-turut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya menuju masjid, dan Rasulullah sholat diikuti oleh banyak dari para sahabat yang memang sudah menunggu kesempatan baik tersebut. Setelah selepas sholat, Rasulullah masuk kamar seperti biasa. Lalu di siang harinya, sahabat yang begitu banyak mengabarkan berita dan kabar sampai ke seluruh pelosok kota Madinah saat itu. Sehingga orang-orang Madinah semua mendengarkan kabar bahwasanya Rasulullah sudah 3 malam berturut-turut qiyam Ramadan, salat tarawih berjamaah dengan para sahabat di Masjidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam keempat, dan ini malam 29. Sebagian keterangan menyebutkan semacam itu. Masya Allah, sahabat semuanya, orang-orang Madinah datang ke masjid menunggu Rasulullah dari mulai awal malam, pertengahan malam, penuh itu masjid dengan isi para sahabat menunggu kedatangan Rasulullah untuk sholat tarawih bersama Nabi Muhammad bersama para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di malam tersebut mereka menunggu, akan tetapi di akhir malam, sebagaimana jam yang Rasulullah keluar di malam-malam sebelumnya, tidak didapati Rasulullah keluar. Rasulullah nggak keluar-keluar sampai mereka menunggu sampai terkantuk-kantuk. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka ini para sahabat sampai kepalanya itu pada dingkluk karena menunggu Rasulullah. Mereka nggak mau ketinggalan kesempatan yang berharga itu, dan itu di akhir malam, agar mereka bisa sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Sampai subuh datang, Rasulullah nggak keluar. Sehingga setelah azan subuh dan sholat subuh dikumandangkan, Rasulullah keluar untuk menjalankan sholat subuh. Maka setelah sholat subuh, Rasulullah menoleh kepada para sahabat, dan Rasulullah dengan senyum khas memandang mereka para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, innahu lam yakhfa alayya maqamukum. Sesungguhnya saya tahu keadaan kalian, wahai sahabatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu kalian menunggu dari mulai awal malam, pertengahan malam, menunggu saya untuk sholat berjamaah qiyam Ramadan bersama saya. Walakin khasyitu, akan tetapi saya nggak keluar, bukan saya tega, bukan saya kejam kepada kalian, tidak, akan tetapi khasyitu ayyufrada alaikum antufrada alaikum. Saya takut sholat qiyam Ramadan atau tarawih ini diwajibkan kepada kalian. Saya takut ini sholat diwajibkan kepada kalian, fata'ajizu anha. Khawatirnya kalau sudah diwajibkan, kalian akan tidak mampu untuk menjalankan, untuk istiqomah mempraktekkan sholat ini karena mungkin keberatan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan begitu di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Dawud. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu keadaan mereka, dan Rasulullah sengaja tidak keluar agar sholat ini tidak menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, Rasulullah khawatir ini memberatkan umatnya dan para sahabat, sehingga mereka tidak bisa mempraktekkan secara istiqomah. Ada tambahan di riwayat hadis daripada Zaid bin Sabit, Rasulullah menyebutkan, fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di rumah masing-masing kalian, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu kisah, sehingga berjalan ini di zaman Nabi sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, dan di awal zaman Sayyidina Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar bin Khattab keliling. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik daripada Abdurrahman ibn Abdul Ghari. Ini Abdurrahman bin Abdul Ghari ini menceritakan tentang keadaan yang dialami langsung bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Abdurrahman Al-Ghari ibn Abdul Ghari. Beliau mengatakan, saya jalan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Faidan nas auza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salati ar-rahad. Sayyidina Umar bin Khattab keliling masjid, didapati para sahabat ada yang sholat 2 rakaat, ada yang sholat 2 orang, ada yang sholat 3 orang, ada yang sholat 4 orang, ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sini, ada yang di tengah. Pencar-pencar mereka para sahabat menjalankan daripada qiyam Ramadan atau sholat tarawih ini.
Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bilang begini, kata Abdurrahman Al-Ghari, inni ara law jama'tu haula ala ghari'in wahidin lakana amsal. Saya punya pandangan, kata Sayyidina Umar, saya punya pendapat, saya punya pemikiran, kalau saumpama ini dijadikan jadi satu jamaah, menjadi sholat jamaah yang satu ala qari'in wahidin dengan satu imam, maka lakana amsal, maka ini lebih bagus dan ini lebih manfaat. Amsal, lakana amsal, lebih bagus, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Summa azama, maka setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab benar-benar sosialisasikan, mempraktekkan daripada keinginan dan tekadnya itu, lalu dikumpulkan kepada imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, untuk menjadi imam. Kemudian keluar Sayyidina Umar, setelah dikumpulkan itu, didapetin sahabat semuanya sholat menjadi satu jamaah dengan imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ardah. Kemudian Sayyidina Umar keluar itu, wan nasu shalluna bi sholati qari'ihim, didapetin dengan satu imam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhi, ini sebaik-baiknya bid'ah. Ini bid'ah tidak pernah ada di zaman Nabi kecuali 3 malam. Tapi kata Sayyidina Umar, ini sebaik-baiknya bid'ah. Ni'mal bid'ah hadhi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini yang saya saksikan, mereka qiyam Ramadan salat tarawih dengan satu jamaah dan satu imam. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wallati yanamun, yang saat ini tidur itu afdal minallati yaqumun, lebih baik daripada yang sekarang sholat. Artinya apa? Karena di zaman Sayyidina Umar memutuskan agar sholat ini dilaksanakan di awal malam. Di awal malam. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, yang sekarang tidur, artinya nanti bangunnya di akhir malam lebih afdal daripada yang sekarang, yang saat ini sholat. Karena di zaman Nabi, para sahabat mayoritas menjalankan sholat tarawih atau qiyam Ramadan ini di akhir malam. Sedangkan Sayyidina Umar mencetuskan agar dilaksanakan di awal malam, agar mungkin lebih semangat dan lebih banyak jamaahnya. Wa kana an-nas yaqumu awwalahu. Itu saat itu di zaman Sayyidina Umar, yang diputuskan oleh Sayyidina Umar, manusia saat itu menjalankan sholat tarawih atau qiyam Ramadan di awal malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Di dalam riwayat Sa'id bin Mansur bahwasanya an Urwah, dari Sayyidina Urwah, itu Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan 2 imam, yang perempuan sendiri, yang laki sendiri. Yang laki tadi sama Ubay bin Ka'ab sebagai imam, kemudian yang perempuan itu bersama Tamim Ad-Dari sebagai imam, yusalli bin nisa. Saat pencetusan dan keputusan Sayyidina Umar tentang jamaah ini, tidak ada satupun sahabat yang menentang. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Dan kita tahu yang hidup saat itu ribuan para sahabat yang menyaksikan zaman Nabi dan menyaksikan zaman Abu Bakar dan menyaksikan zaman Sayyidina Umar. Tapi setelah keputusan Sayyidina Umar, tidak terdengar satupun dari sahabat yang protes atau yang menentang daripada keputusan yang telah diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itu artinya apa? Itu disebut dengan ijma' sukuti, sebuah ijma' kesepakatan seluruh umat saat itu, yang ditunjukkan daripada diamnya mereka para sahabat, tidak protesnya para sahabat, dan tidak ingkarnya para sahabat. Dan kita tahu sifat dari para sahabat adalah mereka tidak mungkin bisa diam ketika melihat sesuatu yang mungkar. Radhiyallahu anhum wa ardhah. Dari sini, ini adalah bagian pertama tentang sejarah daripada sholatul tarawih. Sebelum dinamakan sholatul tarawih, itu disebut dengan qiyam Ramadan. Lalu mengenai jumlah rakaat, insya Allah kita akan lanjutkan dalam season yang akan datang. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur kita panjang, kemudian dikasih taufik agar kita bisa benar-benar menjalankan sholatul tarawih dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan pahala yang agung, diampuni dosa kita oleh Allah, sehingga dosa apabila sudah diampuni oleh Allah, semua urusan menjadi mudah, semua problem mendapat solusi, dan insya Allah menjadi hamba yang benar-benar pilihan, mendapatkan kecintaan dari sisi Allah. Sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.